Kaiju nomor 8 di episode sebelumnya menceritakan mengenai pertemuan Kafka dan Ichikawa dengan seorang perempuan yang bernama Kikoru. Selain itu, Kafka juga berhasil masuk dalam saringan ujian tes untuk menjadi pasukan pertahanan dan kini dia sedang menjalani tes lanjutan di mana para peserta diharuskan melawan kaiju di dalam sebuah arena buatan atau diorama. Para panitia menyadari para peserta ini adalah para amatir dan calon pasukan pertahanan, maka oleh sebab itu mereka diberikan keamanan khusus ketika menghadapi para kaiju dalam tes ini. Meskipun pertarungan melawan kaiju ini hanya sebuah tes, tapi para peserta tetap diberikan perlengkapan agar keselamatan mereka tetap terjaga, dan itu adalah hal yang diutamakan oleh para panitia. Sebelum menghadapi kaiju, para peserta yang mengikuti ujian tes diberikan dan diwajibkan memakai pakaian armor pasukan pertahanan. Armor tersebut amatlah spesial karena terbuat dari serat otot kaiju. Jadi, ketika pasukan pertahanan mengalahkan seekor kaiju, maka bagian yang bisa dimanfaatkan akan diambil. Salah satunya serat otot yang dijadikan pakaian pasukan pertahanan. Kini pakaian yang terbuat dari serat otot kaiju itu sudah diproduksi secara massal dan menjadi standar pakaian bagi pasukan pertahanan. Pakaian ini bukan sekedar pakaian, tapi memiliki fungsi yang bisa meningkatkan pengeluaran kekuatan. Tapi peningkatan kekuatan itu tergantung dari penggunanya, artinya seberapa jauh seseorang bisa memanfaatkannya. Sebagai contoh, setelah memakai armor tersebut, Ichikawa memiliki pengeluaran kekuatan sebanyak 8%. Yang paling mengagumkan dari semua peserta adalah Kikoru yang mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak 46%. Hal ini tentunya melampaui beberapa anggota pasukan pertahanan yang sudah senior. Namun yang paling memalukan adalah Kafka Hibino yang mengeluarkan kekuatan 0%, yang artinya mau pakai armor atau tidak itu tidak berpengaruh. Bisa dibilang jika Kafka tidak menggunakan armor maka kekuatannya adalah minus. Hal ini tentunya menjadi bahan olok-olokan bagi peserta lain, tak terkecuali Hishino sebagai wakil kapten yang bertanggung jawab pada tes kali ini. Ujian tes pun dimulai, para peserta mulai memasuki arena pertarungan yang akan melawan kaiju utama yang berjumlah 1 dan 36 kaiju bawaan yang berukuran sedang dan kecil. Kaiju tersebut memang sengaja ditangkap oleh pasukan pertahanan dan dipelihara untuk momen seperti ini dan juga digunakan untuk latihan. Meskipun begitu, kaiju tetaplah kaiju yang memiliki insting menyerang. Selama di dalam arena, setiap peserta memiliki drone-nya masing-masing yang mengawasi seluruh gerak dan aktivitas baik fisik maupun non-fisik seperti pengukuran kekuatan, kecepatan, dan lain-lain. Sejak tes dimulai, Kikoru sudah maju lebih dulu dan melakukan penyerangan terhadap kaiju-kaiju yang menghalanginya. Begitu juga dengan peserta lain yang mengikutinya dari belakang. Sedangkan Kafka sendiri berada paling akhir bersama dengan Ichikawa. Mereka masih menebak-nebak keadaan dan mencari tahu mengenai penilaian ujian tersebut. Karena Kafka memang bertujuan untuk lulus, bukan sekedar membunuh kaiju dan memberikan kesan kepada panitia. Kafka pun beranggapan jika tes ini bukan dinilai dari seberapa banyak para peserta membunuh kaiju, tapi panitia memperhatikan pergerakan peserta dan bagaimana bertindak satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa drone-drone tadi digunakan untuk memantau peserta. Meskipun Kafka adalah peserta yang sangat lemah, tapi setidaknya dia memiliki pengetahuan mengenai kaiju dari pekerjaannya sebagai monster sweeper. Saat itu Kafka melemparkan granat suara kepada kaiju karena dia tahu kalau kaiju yang dia hadapi itu buta, tapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dengan bom suara tersebut si kaiju pun lengah. Dengan begitu, Kafka memberitahukan kepada peserta lain untuk menembak perut kaiju itu, karena Kafka tahu jika titik lemah kaiju yang dia incar berada di bagian perutnya. Meskipun Kafka tidak melakukan penyerangan dan yang melakukan eksekusi adalah peserta lain, tapi dengan hal tersebut Kafka sangatlah membantu dan mungkin menjadi nilai lebih dalam penilaian kelulusan dari panitia. Dengan memiliki pengetahuan mengenai kaiju, Kafka akhirnya memiliki kepercayaan diri meskipun dia lemah dalam segi kekuatan dan dia berpikir tanpa memakai armor pun dia bisa mengalahkan para kaiju. Namun di tengah lamunan yang dilakukan Kafka, tiba-tiba saja ada seekor kaiju yang menangkapnya. Kafka pun kini terjerat dalam genggaman kaiju yang besar itu. Namun sayangnya momen itu terjadi di akhir cerita. Entah apa yang akan terjadi terhadap Kafka dan apa yang akan dilakukan peserta lain ketika melihat Kafka diserang. Sepertinya chapter ke-6 nanti sangatlah menegangkan. Cerita pun berakhir. Itulah alur cerita kaiju nomor 8 chapter ke-5. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.